Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali. Kali ini kita akan melihat dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu. Kami tahu pengetahuan kami sangat terbatas, pengertian kami pun terbatas. Kami mohon urapan Rohul Kudus-Mu untuk kami dapat memahami, tapi juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 31 demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, saya ini adalah tipe orang tua yang ingin kenal dekat dengan teman-teman anak-anak saya, Bapak Ibu. Itu salah satu cara saya memantau pergaulan mereka. Tapi gak mudah untuk mengenal teman-teman mereka. Secara khusus gak mudah untuk mencari tahu dari anak ketiga saya, Vale. Ia suka keep segala sesuatunya sendiri. Tapi saudara, suatu kali sepulang sekolah, Vale datang kepada saya dan dia cerita. Dia katakan, saudara, Ma, kasihan banget, ada temanku namanya Ganda. Dia dipaksa untuk mengundurkan diri dari sekolah. Saudara, saya tanya, kenapa? Lalu Vale menjawab, dia dituduh mencuri speaker kelas, Ma. Saya tanya lagi, saudara, beneran dia curi? Lalu Vale menjawab, saudara, sebenarnya Ganda memang pakai speaker itu, tapi dia nggak sendirian, Ma. Dia sama teman-teman yang lain. Cuman karena udah kemalaman dibawanya pulang speaker itu. Tapi besokannya speakernya langsung dibalikin kok. Tapi karena wali kelas kami itu memang udah lama gak suka sama dia. Itu dijadikan alasan untuk mengeluarkan dia. Saya bilang sama Vale, saudara, memangnya orang tuanya gak komplain? Dengan wajah sedih, Vale berkata, Ma, Ganda itu anak yatim piatu. Ya itu, Ma, karena dia yatim piatu sering banget selama ini dia dihina dan direndahkan. Saudara, saya sharing hal itu kepada suami saya, kepada Pak Sahat. Lalu Pak Sahat terpanggil untuk menolong Ganda. Kami panggil anak itu ke rumah, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengar cerita versi dia. Lalu di akhir pembicaraan Pak Sahat tanya, Ganda, kamu masih mau sekolah? Dia mengangguk, saudara. Lalu Pak Sahat mengatakan, saudara, ya sudah, besok Pak Sahat akan maju ke sekolah. Mudah-mudahan sekolah masih mau menerima kamu ya, Ganda ya. Wow, saudara, seketika bersinar-sinar wajah Ganda. Besok paginya Pak Sahat pergi ke sekolahan. Pak Sahat mengatakan kepada pihak sekolah segala sesuatu cerita versi Ganda. Dan pada akhirnya Pak Sahat memohon agar sekolah mau menerima Ganda kembali. Lalu pihak sekolah mengatakan, ya sudah Pak, seminggu lagi akan kami putuskan. Hari yang ditentukan tiba, Pak Sahat pergi ke sekolahan, saudara. Tapi begitu kagetnya Pak Sahat ketika pagi-pagi itu dia melihat Ganda sudah ada di sana. Bukan itu saja, Ganda nampak sangat sedih. Pak Sahat, saudara, mendekati Ganda dan bertanya, "Loh Ganda, kamu sudah di sini dan kenapa wajahmu sedih?" Saudara, Ganda dengan sedih menunjukkan surat di tangannya. "Pak, saya dikeluarkan, ini suratnya. Pak Sahat kok tega banget sekolah pada saya.
Saudara, Pak Sahat tidak bisa menjawab pertanyaan ganda. Saudaraku, wajar ganda kecewa. Bukankah seharusnya sekolah adalah tempat siswa bertumbuh menjadi pribadi yang mulia? Tapi bagaimana sekolah bisa menghasilkan pribadi yang mulia, karakter yang mulia, saudara? Jika satu kesalahan saja sudah langsung dibalas dengan hukuman. Saudara, jangan heran. Beginilah cara dunia bertindak pada orang yang dibenci. Dunia berperang melawan mereka. Dunia merencanakan kehancuran mereka. Dunia bergosip tentang mereka, menyebarkan kebohongan tentang mereka. Melaporkan mereka ke polisi, gak sedikit saudara menggalang dukungan di media sosial untuk menjatuhkan mereka. Susah kalau mereka senang, senang kalau mereka susah. Begitulah cara dunia bersikap terhadap musuh-musuhnya. Mengapa, saudara? Karena dunia sudah kehilangan belas kasihan. Saudara, sebenarnya dalam teks ini Yesus baru saja berkata pada murid-muridnya, "Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia membenci kamu, mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu." Saudara, sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya ketika mereka mengikut Dia, saudara, dunia akan segera memusuhi mereka. Saudara, apa kira-kira respon murid-murid mendengar perkataan Yesus itu? Naluri alami mereka adalah segera balas dendam. Mengapa, saudara? Mereka diajarkan oleh guru agama Rabi Yahudi bahwa kasih persaudaraan itu hanya berlaku untuk sesama orang Israel saja. Saudara, mereka mengambil dari ayat perjanjian lama yang berkata, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan." Oh saudara, mereka pikir ayat ini mengajarkan memang tidak boleh balas dendam pada sesama orang Israel. Tapi mereka boleh, bahkan harus balas dendam kepada orang bukan Israel. Saudara, prinsip ini didasarkan pada hukum timbal balik. Kita mencintai orang yang mencintai kita. Kita baik pada orang yang baik pada kita. Tapi kalau orang lain jahat pada kita, kita harus lebih jahat terhadap dia. Saudara, inilah hukum Allah dunia. Tidak ada belas kasihan bagi musuh. Namun jangan heran, saudaraku. Orang Kristen juga yang katanya dikenal karena kasih sering bertindak dengan cara dunia. Banyak tindakan kasih yang kita lakukan sebenarnya dimotivasi oleh egoisme. Kita mencintai, saudara, supaya kita dicintai. Engkau dan saya memberi supaya apa, saudara? Supaya menerima berkali-kali lipat. Saudara, enggak sedikit orang Kristen suka dan cepat menghakimi orang lain atas semua kejahatan yang terjadi di dunia ini. Kita menuduh pemerintah, menuduh media, kita mengutuki kelompok LGBT. Kita benci apa yang mereka lakukan, kita benci apa yang mereka perjuangkan, kita benci ide-ide mereka. Seharusnya, saudara, orang Kristen dikenal karena kasih, bukan? Tapi sangat miris. Dunia justru memandang kekristenan lebih sebagai kumpulan orang yang penuh kemarahan, bukan sebagai wakil Tuhan yang memberikan harapan dan penyembuhan kepada dunia yang sedang menderita. Saudara, di awal pernikahan saya dan Pak Sahat, waktu itu ekonomi kami sangat sulit, saudara. Mencoba beberapa waktu bertahan di kampungnya Pak Sahat, keadaan justru makin sulit. Akhirnya kami berdua, saudara, memutuskan untuk merantau ke kota Medan. Karena uang kami sangat minim, kami gak sanggup ngontrak rumah, saudara. Beruntung ada seorang kenalan yang ekonominya cukup mapan menawarkan tinggal bersama mereka. Puji Tuhan. Dari sana, saudara, kami nyari kerja kemana-mana. Tapi hasilnya gak ada yang mau terima kami. Saudara, uang semakin menipis. Kami gak tahu lagi mau gimana. Saudara, suatu malam teman kami itu ngajak saya dan Pak Sahat bicara. Mas Sahat dan Mbak Rina, minta maaf ya. Kami gak bisa lagi nampung Mbak dan Mas di sini.
karena minggu depan orang tua kami dari Jawa akan datang. Kamarnya mau kami bersihkan segera. Oh saudara, saat itu rasanya langit runtuh. Malam itu saudara kami coba menghubungi telepon beberapa teman yang kami kenal di Medan. Mana tahu saudara mereka punya info rumah murah yang bisa kami sewa. Tidak ada saudara. Dengan sedih saya beresin semua barang-barang kami. Walaupun besoknya kami nggak tahu mau kemana. Saudara, besok paginya sekitar jam 9 waktu kami sarapan. Teman kami itu sempat nanya sama kami. Mas Sahat dan Mbak Rina setelah dari sini nanti mau tinggal di mana? Saudara, belum sempat kami menjawab. Terdengar ada mobil yang berhenti di depan rumah. Asisten rumah tangga memberitahukan bahwa ada orang yang mencari kami. Siapa orang itu saudara? Oh rupanya dia adalah saudara Pak Sahat yang sudah puluhan tahun gak pernah ketemu. Ngapain dia saudara? Mau menjemput kami. Rupanya dia dapat info dari kenalan yang kami telepon tadi malam. Saudara, setelah kami berada di dalam mobil, saya sempat tanya dengan dia. Bang, kenapa kok abang mau menjemput kami? Apa jawabnya saudara? Dek, aku juga dulu pernah diusir dari rumah teman waktu merantau di Batam. Waktu itu aku sama seperti kalian. Lagi gak punya kerja, lagi gak punya uang. Dek, jadi aku tahu bagaimana rasanya perasaan kalian. Saudara, sadarkah siapa engkau dan saya dulu? Dulu engkau dan saya adalah seorang pendosa, seorang yang terbuang dan terhilang. Sadarkah siapa engkau dan saya dulu? Kita sama seperti orang berdosa lain, saudara. Egois, cabul, serakah, orang yang selalu memusuhi Tuhan. Namun saudaraku, engkau dan saya bersyukurlah karena Tuhan Yesus mengampunimu. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepadamu dan kepadaku. Saudara, bukannya seharusnya kita memandang musuh sebagai sesama pendosa yang perlu belas kasihan yang sama. Saudara, memang bagi dunia cara ini kelihatannya gak masuk akal, gak adil. Namun saudara, di tangan Tuhan, satu tindakan belas kasihan kecil bisa menjadi awal kehidupan baru bagi mereka yang terhilang. Saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan hukum ini, sebenarnya Yesus sedang membangun komunitas yang baru. Yesus mengajarkan murid-muridnya cara baru menghadapi musuh. Dia katakan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Oh saudara, bukankah ini kedengaran yang gak masuk akal? Apa maksud Yesus saudara? Saudaraku, mengasihi musuh bukan berarti mendukung apa yang mereka lakukan, setuju dengan mereka. Bukan saudara. Mengasihi musuh berarti engkau dan saya tidak akan pernah balas membenci. Mengasihi musuh berarti kita harus secara aktif berbuat baik kepada mereka. Untuk apa saudara? Supaya siklus kebencian dan siklus balas dendam berhenti di kita. Saudara, cinta yang radikal itu Yesus tunjukkan dengan berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Oh ini gila saudara, apa artinya? Saudara, tamparan pada wajah pada waktu itu saudara berarti tindakan yang sangat merendahkan, tindakan yang sangat menghina saudara. Jadi menawarkan pipi yang lain itu berarti jangan biarkan penghinaan sehina apapun dari orang tersebut menghentikanmu tetap mengasihi dan melayani orang itu. Cinta yang radikal itu juga disebutkan Yesus dengan berkata, barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.
Oh saudara, pada masa itu jubah itu adalah pakaian luar dan baju adalah pakaian yang dipakai di dalam. Pada masa itu saudara, jubah itu dipakai sebagai jaminan pinjaman sementara. Jubah harus dikembalikan pada malam hari agar si peminjam tidak kedinginan. Itu adalah hakmu, hak Anda. Tapi Yesus berkata, jika tidak dikembalikan, jika perlu, relakanlah engkau kehilangan baju. Apa maksud Yesus, saudara? Saudara, harta benda yang diambil orang dengan cara apapun tidak boleh dijadikan alasan untuk menyimpan dendam atau menyimpan kebencian. Cinta yang radikal itu juga Yesus sebutkan dengan berkata, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Oh saudara, Yesus mendorong engkau dan saya memiliki hati yang berkemurahan, suka memberi meskipun tidak ada untungnya bagimu dan bagiku. Saudara, lihatlah, bukankah perintah ini adalah perintah yang sangat sulit? Menurut saya tersulit dari ajaran Kristen. Saudara, pertanyaannya, mungkinkah engkau dan saya melakukannya? Tidak mungkin, saudara. Perintah ini adalah perintah yang berakar pada hubungan dengan Kristus. Saudara, ingatlah berkali-kali dalam berbagai situasi dalam sepanjang kehidupanmu dan kehidupanku, Yesus berbelas kasihan kepadamu dan kepadaku. Ingatlah saudara bahwa Yesus mencintaimu, orang yang tidak pantas dicintai. Yesus mengampunimu bahkan ketika engkau masih menjadi budak dosa. Saudaraku, kita tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat mengasihi musuh. Engkau dan saya cukup menawarkan belas kasihan karena engkau dan saya telah menerima belas kasihan itu. Dengar ini saudaraku, Tuhan dapat menggunakan momen belas kasihan untuk mengubah hidup seseorang. Saudara, dunia terasa demikian sangat kejam bagi seorang yang bernama Jane. Kenapa saudara? Di usia yang masih sangat belia remaja, ia divonis penjara seumur hidup. Gara-garanya cuma karena dia mencuri sepotong roti, itu pun karena dia dan adiknya kelaparan. Ia dijebloskan ke dalam penjara. Setelah 19 tahun menjalani hukuman, Jane dibebaskan dengan status bebas bersyarat. Namun bagi Jane lebih baik di dalam penjara. Kenapa saudara? Karena tak ada seorang pun orang di luar sana yang mau menerimanya. Ia ditolak di mana-mana saudara. Bahkan ia dipukuli. Jane bingung mau kemana melangkah. Bersyukur ia bertemu dengan seorang pendeta tua yang mengajaknya tinggal di rumahnya. Oh saudara, nggak tahan dengan godaan kemiskinan. Diam-diam malam itu dia mencuri 1 set sendok dan garpu perak. Mendengar ada bunyi gaduh, Pak Pendeta terbangun, saudara. Dan begitu kagetnya Jane ketika melihat Pak Pendeta datang, apa yang dia lakukan, saudara? Dia pukuli Pak Pendeta itu sampai tersungkur, kemudian Jane lari. Saudara, besok paginya polisi menyeret Jane ke rumah Pak Pendeta. Polisi berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, di dalam tas orang ini kami temukan ada 1 set sendok dan garpu perak. Pasti dia mencuri dari rumah Pak Pendeta karena dia bilang tadi malam nginep di rumah Pak Pendeta. Saudara, apa jawaban Pak Pendeta tua itu? Dia berkata, Pak polisi benar dia nginap di rumah saya. Dia nggak mencuri. Saya yang memberikan 1 set sendok dan garpu perak itu, Pak. Malah sebenarnya bukan cuman itu, saya juga ngasih sepasang tempat lilin perak. Cuman karena Jane itu pergi pagi banget, dia buru-buru lupa membawanya, Pak. Lalu dia panggil asisten rumah tangganya untuk mengambil sepasang tempat lilin perak itu.
Oh saudara, apa reaksi Jane waktu mendengar jawaban Pak Pendeta tua itu? Jane gemetar. Dia gak berani lihat Pak Pendeta itu. Dia tertunduk, hancur hatinya. Waktu polisi sudah pergi, Jane bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, mengapa melakukan itu untuk saya? Saudara, inilah jawaban Pak Pendeta tua itu. Jane, dengan perak ini aku membeli jiwamu. Engkau bukan lagi milik kejahatan, tapi milik Tuhan. Jadilah manusia baru. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oh saudara, tindakan belas kasihan kecil dari Pak Pendeta tua itu menjadi awal kehidupan baru bagi Jane. Saat itu juga ia menyerahkan diri kepada Yesus. Beberapa tahun kemudian ia menjadi wali kota. Tapi bukan wali kota sembarangan. Tapi wali kota yang peduli dengan nasib orang-orang miskin. Saudaraku, dalam budaya mata ganti mata, gigi ganti gigi, mengasihi musuh memang terdengar gila, tidak masuk akal. Tapi dengar ini, tidak ada demonstrasi iman Kristen yang paling besar. Sekali lagi, tidak ada demonstrasi iman Kristen yang paling besar bagi dunia selain mengampuni musuh. Saudara, ingatkah engkau bagaimana Kristus menjadikan engkau anak-anaknya? Dia datang kepadamu dan kepadaku ketika engkau masih memusuhi dia, saudara. Dan dia membeli hidupmu dan hidupku dengan darahnya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. Yang membuka sumber belas kasihan. Yang alirannya tidak pernah berhenti bagimu dan bagiku. Saudaraku, maukah engkau menyalurkan belas kasihan itu bagi musuhmu? Memang mengasihi musuh mungkin tidak akan mengubah dia. Tapi mengasihi musuh paling tidak itu mengubahmu. Mengapa saudara? Ketika engkau hidup dengan aturan mata ganti mata, gigi ganti gigi, engkau akan melihat sebuah bangsa yang isinya semuanya orang-orang buta dan orang-orang ompong. Tapi hanya cinta yang meredakan kebencian. Hanya berkat yang dapat mengatasi kutukan. Hanya pengampunan yang dapat memperbaiki kesalahan. Saudara, sebab itu pikirkan satu orang atau beberapa orang atau sekelompok orang yang telah berbuat salah kepadamu. Entahkah itu suamimu, istrimu, anakmu, dosenmu, atasanmu, siapapun saudara. Pikirkan saat ini mereka yang sudah membuat engkau sangat-sangat membencinya. Berdoalah, memohon agar engkau diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik padanya. Bahkan kalau itu adalah hal yang terkecil. Pikirkan hal terbaik yang dapat engkau lakukan bagi orang yang terburuk. Kenapa saudara? Saat engkau berbuat baik untuk musuhmu, engkau akan merasakan dan mengalami mukjizat cinta ilahi yang menakjubkan tumbuh di dalam hatimu dan hatiku. Bagi mereka, engkau dan saya tidak akan lagi fokus pada hidup lama mereka, tapi kita akan fokus pada hidup baru mereka. Saudaraku, biarlah melalui belas kasihanmu bagi orang yang paling kau benci dapat membawanya berjumpa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Gak masuk akal Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami sudah mengalami belas kasihan yang besar dari Engkau ingin agar kami menyalurkan belas kasihan itu kepada musuh-musuh, orang yang paling kami benci atau orang yang membenci kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu, mencintai, memberkati, dan mengampuni mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.